Selamat malam, Pak. Perkenalkan nama saya Nursanti Sinamora. Saya dari jurusan Teknik Informatika semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa pemrograman yaitu kelas, objek, variabel, dan metode. Pertama, kelas. Kelas adalah cetak biru atau blueprint dari suatu rancangan atau konsep atau ide. Contohnya kelas mobil. Yang kedua, objek. Objek adalah ekstensi dari kelas atau bentuk contoh nyata dari kelas. Objek memiliki sifat independen dan dapat digunakan untuk mengakses atribut dan juga metode. Wujud, kejadian, kenyataan, dan rancangan atau konsep atau ide. Contohnya, terdapat 3 mobil masing memiliki warna, tahun produksi ataupun nomor polisi yang berbeda-beda. Yang ketiga, variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai yang nantinya akan digunakan pada program, dan nilai variabel dapat diubah di pernyataan manapun di dalam program dengan cara mendeklarasikan variabel. Contohnya, string kota, ini nilai absen, dan nilai tugas. Variabel dipanggil berdasarkan lingkupnya, dimulai dari blok yang paling kecil. Kemudian blok di luar itu yang pertama lokal variabel, yang dimana digunakan di dalam metode atau blok pernyataan yang lebih kecil dari itu. Yang kedua, parameter, yaitu variabel yang ada di dalam pernyataan atau argumen metode. Yang ketiga, extend variabel. Variabel yang memiliki nilai yang berbeda di setiap objek. Yang keempat, kelas variabel, yang dimana itu variabel yang berlaku di suatu kelas dan seluruh instansi dari kelas tersebut ataupun objek. Ciri kelas variabel adalah menggunakan keyword statik. Yang keempat, yang terakhir, metode. Metode adalah urutan instruksi yang mengakses dari data objek. Objek dapat melakukan 1. Manipulasi data, 2. Perhitungan matematika, dan yang ketiga memonitor kejadian dari suatu event. Contoh program, contoh programnya seperti yang ada di layar, public class hello, public class static void main string, args, system output, maintain, hello Karawang. Package, materi selanjutnya, package, encapsulation, dan inheritance. Package adalah koleksi dari beberapa kelas dan interface yang berhubungan dan menyediakan proteksi akses dan pengelolaan namespace. Satu package adalah satu folder di file sistem. Package berguna untuk mengorganisir file dalam suatu objek, suatu project atau library. Nama package menggunakan lowercase. Nama package mengikuti nama domain ataupun perusahaan dengan susunan terbalik. Contohnya seperti yang di layar, package kelasku. Encapsulation. Encapsulation mekanisme menyembunyikan suatu proses dan data dalam sistem untuk menghindari interferensi dan menyederhanakan penggunaan proses itu sendiri. Class access level atau public, protected, private adalah implementasi dari konsep encapsulation. Encapsulation dapat dilakukan dengan cara 1. Mendeklarasikan instance variable sebagai private. Yang kedua, mendeklarasikan metode yang sifatnya public untuk mengakses variabel tersebut. Access modifier. Access modifier ada beberapa macam. Yang pertama, default, atau menyatakan bahwa kelas atau interface atau metode atau konstruktor atribut inner kelas tersebut dapat diakses atau diimplementasikan oleh kelas lain yang berada dalam satu. Yang kedua, private, yang menyatakan bahwa metode atau konstruktor atribut inner kelas tersebut tidak dapat diakses sama sekali oleh kelas lain, bahkan juga tidak dapat diturunkan. Suatu atribut dideklarasikan private. Yang ketiga, public, yang menyatakan bahwa kelas, interface, metode, konstruktor, atribut inner kelas tersebut dapat diakses dan diimplementasikan oleh kelas lain dimanapun. Yang keempat, protected, yang menyatakan bahwa metode, konstruktor, atribut inner kelas tersebut dapat diakses atau diimplementasikan oleh kelas lain yang berada dalam satu package atau turunannya. Inheritance, yang dimana artinya suatu kelas dapat mewariskan atribut dan metode kepada kelas lain atau subkelas serta membentuk kelas hierarki. Contohnya di dunia nyata, anak-anak memiliki perilaku dan atribut yang mirip dengan orang tuanya. Penting untuk reusability atau penggunaan ulang kode program, tidak perlu menuliskan kode yang sama berulang-ulang. Java keyword extend. Contohnya seperti yang ada di layar juga. Yang berikutnya,
Polymorphism, kemampuan untuk memperlakukan objek yang memiliki perilaku atau bentuk yang berbeda implementasi. Konsep polymorphism yang pertama overloading, yang berarti kemampuan untuk menggunakan nama yang sama untuk beberapa metode yang berbeda parameter atau tipe atau jumlah. Yang kedua overriding, yang dimana kemampuan subclass untuk menimpa metode dari superclass, yaitu dengan cara menggunakan nama dan parameter yang sama pada metode. Contoh overloading seperti yang ada di layar. Dan yang selanjutnya contoh overriding seperti yang ada di layar juga. Kita lanjut lagi. Input dan branching. Input merupakan proses menerima masukan dari keyboard dan menyimpan ke dalam suatu variabel dan kemudian menampilkannya ke layar. Stream standar yang biasa digunakan antara lain sistem in yang menangani pembacaan dari keyboard atau standar input, sistem out yang mengirimkan keluaran ke layar atau standar output, sistem R atau yang mengirimkan kesalahan atau standar error. Untuk membaca input dari keyboard menggunakan kelas scanner atau Java anti-scanner dengan metode sebagai berikut. Next in, yaitu untuk menerima tipe data integer. Next short, untuk menerima tipe data short. Next long, untuk menerima tipe data long. Next double, untuk menerima tipe data double. Next float, untuk menerima tipe data float. Next line, untuk menerima tipe data string. Dan next boolean, untuk menerima tipe data boolean. Selanjutnya, ini adalah contoh dari input dan input. Yang selanjutnya itu branching. Statement kondisional dalam Java memiliki 4 sintaks. Yang pertama if kondisi statement. Yang kedua if kondisi block statement. Yang ketiga if kondisi statement 1 else statement 2. Yang keempat if kondisi block statement garis penghubung 1 else block statement garis penghubung 2. Block statement kumpulan statement yang berada di dalam blok, buka kurung awal, tutup kurung awal. Jenis seleksi sederhana atau if. Bentuk ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari seluruh struktur seleksi yang ada. Perintahnya seperti yang ada di layar. Yang selanjutnya contohnya seperti yang ada di layar juga. Selanjutnya itu struktur seleksi tersarang atau nested if. Bentuk ini baik kondisi bernilai true atau false diikuti oleh proses khusus. Tetapi yang harus diperhatikan adalah bahwa proses khusus pada keadaan true tidak mungkin akan diproses pada keadaan false dan sebaliknya. Materi selanjutnya itu struktur switch case. Statement switch merupakan statement alternatif untuk melakukan pemilihan statement. Statement ini biasanya digunakan untuk menyederhanakan kompleksitas statement if yang banyak mengandung kondisi. Tetapi switch di sini masih memiliki batasannya, yaitu variabel penentu harus bertipe integer atau yang cocok dengan integer seperti karakter boolean, byte, short, dan long. Batasan variabel yang bisa diperkirakan antara 0 sampai 255. Sekian dari penjelasan yang saya berikan. Bila ada kesalahan kata ataupun yang lain mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih, selamat malam.